Selamat pagi teman-teman semua pengunjung YouTube saya. Hari ini tanggal 15 September jam 7 kurang 10. Saya ada di Kruunhoevenbad. Itu tempat berenang. Jadi karena libur saya hari ini berenang. Karena gelap, saya datangnya naik mobil. Ini yang sepeda-sepeda ini juga orang-orang yang mau berenang biasanya orang tua-tua. Karena saya pilihnya berenang di air yang anget, jadi biasanya tuh untuk orang tua atau orang yang penyakitan, sakit jantung, macam-macam. Jadi saya benangnya pilihnya di air yang anget. Jadi 45 menit kita dikasih waktunya. Jadi saya bayar 4 euro sekali karena saya bayarnya per tahun. Tapi kalau kita cuma sekali-sekali datang bayarnya kira-kira 11 euro. Di dalam nggak boleh di shoot, makanya itu saya di luar aja. Jadi karena corona kita nggak bisa lagi mandi sebelum atau sesudahnya, jadi kita dianjurkan di luar, di rumah mandinya. Maklum deh kalau orang-orang segitu yang diomongin yang ngeri-ngeri, wah suami saya meninggal nih kemarin saya ditusuk jarum, ampun ngeri banget. Ini biliknya gini, tempat ganti pakaian, lokernya begini. Karena corona kita nggak pakai loker lagi, jadi ini ganti baju berenang, terus kita nggak boleh mandi lagi pakai shampoo atau sabun, cuma dibilas aja. Jadi semua di rumah. Udah selesai berenang, sekarang kira-kira jam 8 pagi. Lapangan parkirnya kolam renang. Jadi yang saya juga senang di sini adalah semua orang bisa berenang. Yang cacat pakai kursi roda, yang sakit kupingnya, kemarin saya lihat orang dia pakai alat pembantu di kupingnya. Terus pernah juga saya mau berenang, saya lihat di perutnya laki-laki pakai plastik stoma, jadi yang mungkin dia sakit kanker usus ya, jadi beolnya tuh lewat situ. Jadi saya langsung naik aja, saya pikir ntar kalau bocor jadi coklat ya, pikirannya orang pikiran orang bego kayak saya kan, bisa yang belum biasa gitu. Di sini saya senangnya gitu, jadi nggak terbatas gitu, nggak kalau kita sakit terus kita nggak bisa berenang gitu, tetap aja kita bisa jalan dengan aktivitas kita gitu, nggak terhenti karena kita cacat. Oke, sampai kapan-kapan lagi. Selamat pagi teman-teman, saudara-saudara, good people yang datang ke YouTube saya. Di belakang saya adalah rumahnya Nyonya Paulina Biesdom van Vliet. Dulu orang kaya ya. Saya ada di Maastricht, jadi saya pernah masuk ke dalam. Jadi dia pesen topinya di Den Haag, baju-bajunya, alat-alat rumah tangganya, semua dibersihin. Yang lebih semua adalah sukarelawan. Saya mau masuk tapi kita akan muter-muter ngasih lihat karena saya nggak bisa masuk. Betapa kayanya Nyonya Paulina zaman dulu. Yang besar ini tempat tinggalnya beliau, dan kiri kanannya sama yang ini yang di belakang pohon, ini tempat Daeng-Daeng Sumbinya tinggal. Dan ini adalah tamannya punya beliau, di depan rumahnya beliau. Cuman sekarang dipotong sama jalanan. Jadi di setiap kota di Belanda ada namanya Provinciale Weg. Ini namanya Provinciale Weg, jalan provinsi. Artinya untuk maintenance-nya yang bayar uangnya dari provinsi. Gouda ada di South Holland, jadi yang bayar maintenance-nya, duitnya datang dari provinsi, bukan dari the City of Gouda. Sekarang kita akan masuk ke dalam tamannya Mevrouw van Vliet, Paulina Biesdom van Vliet. Juga nanti ada kuburan anjingnya, orang kaya zaman baheula. Pemandangannya rumah Mevrouw van Vliet Biesdom, Paulina Biesdom van Vliet. Dari bayang dari balkonnya dia ngeliat ke tamannya. Ini di sini kalau musim daun-daunnya berubah jadi oranye. Di Belanda ini banyak hutan-hutan kayak gini, hutan-hutan yang kalau kita lagi sutris atau lagi korslet sama kiri dan kanan bisa jalan-jalan sendiri tanpa takut ada serigala yang bakal makan nenek kita. Nek, kenapa mata kamu besar, yang model gitu-gitu. Jadi bener katanya sepupu saya di Jogja, Mas Haryono, yang pernah jadi bos behir di daerah
Jawa Tengah, satu lagi almarhum Mas Purwanto yang di Bosbehir di Jawa Timur juga. Jadi mereka juga ahli-ahli kehutanan pernah bilang sama saya, memang dulu jati-jati di Indonesia dibawa ke Belanda untuk membangun rumah-rumah orang kaya di Belanda. Jadi lumayan bisa jalan-jalan untuk ngilangin sutris hutan-hutan seperti begini. Hutan-hutan kecil tapi terawat, kita bisa jalan-jalan sendiri, atau mau nangis atau mau ngapain ya. Kali aja yang umur segini masih ada yang patah hati, kali juga ya yang nikah lagi sama atau ketemu lagi pacar lama XX. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Adalah kuburannya Mevrouw Paulina van Vliet sama suaminya. Masih di taman. Dibilangnya sih tamannya dia. Buat saya ini sih kayak hutan kecil. Jadi suami istri dikubur di sini. Ya, kalau orang kaya ya, kuburannya begini. Dan di depannya ada Sreng, kuburannya Nora. Nora ini anjingnya Mufro sama Menir. Jadi lahirnya 1893, goodbye-nya 1906. Kalau di sini bukan seperti Scooby-Doo. Jadi ini kuburannya Nora juga ada di sini ya. Anjing saya yang pada mati juga dikubur di rumah saya di halaman depan. Jangan lombok, tapi ya nggak pakai begini, biasa aja. Dibungkus sama spray si Jolly. Di tamannya Nyonya Van Vliet ini banyak ada bangku-bangku. Ini adalah sumbangan dari dermawan-dermawan. Jadi siapa saja boleh nyumbang bangku kalau mau. Siapa aja, nanti si tahu maunya warna apa, dicat coklat atau merah gitu. Bagus ya, good ide. Sekali lagi shoot. I have loved you for 1,000 years. I will love you for 1,000 more. Dengan catatan kalau lagi awal bulan. Ini ternyata pohon kastanya apa? Ini dia nih, kastanya. Apa nih namanya nih? Dulu di Indonesian Patreon Club waktu teman saya Ita Tunjung sama Mas Tunjung nikah, banyak nih di sana ginian. Apa tuh namanya? Apa ya bahasa Indonesianya, lupa saya nih. Kastanya. Jadi kalau sini kastanya suka dibakar, kalau nanti musim gugur suka dijual-jualin. Bahasa kastanya kenari, seperti kenari ya, tapi bukan kenari kastanya. Kakaknya kenari. Jadi bener-bener kayak di Belanda ya. Pohonnya pohon kastanya. Sepanjang begini pohonnya pohon kastanya. Romantis sekali. Ada lonceng gereja lagi. Udah, kalau gitu saya sepedaan aja deh. Ntar keburu datang serigalanya nih. Dari Gouda tadi kita ke Hasre, ke tempat tinggalnya Nyonya Van Vliet. Dari sini kita akan ke Vlies. Jadi pemandangan di sini bagus sekali menurut saya. Vlies itu juga kampung seperti Hasre. Jadi keju-keju yang ada di Gouda yang dijual itu semuanya bisa datang dari Vlies. Jadi di situ ada boerderij. Boerderij artinya peternakan. Jadi partikulir, dia punya sapi, nanti dia punya bikin keju sendiri. Biasanya harganya lebih mahal daripada keju-keju yang dijual di keju-keju pabrik, keju-keju yang ditaruh di supermarket. Harganya lebih mahal karena banyak makan involve sekali sama orang. Jadi namanya juga orang kampung ya, olahraganya juga sederhana. Jadi setiap musim panas mereka kumpul di sini, laki-lakinya mereka berdiri di situ tempat yang ada biru-birunya, pegang apa tuh kayak galah tinggi kira-kira 3 atau 4 meter, nyoba lompat ke sini ke yang pasir-pasir ini gitu doang, simple tapi ya lumayan ya, musim panas jadi ada kegiatan gitu, lucu lah. Ala desa-desaan ya, dijual pear. Jadi handpear 2,5 kilo 2 euro, murah meriah. Cuman ya kalau naik sepeda bawanya sushi. Jadi kita lanjut aja deh. Ini saya akan balik lagi ke Gouda lewat yang berhamba Vlies Gouda itu di balik tiang listrik kelihatannya. Jadi Gouda, Hastre, Vlies, terus saya balik lagi. Dari sini
balik lagi ke udah